Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Tito Wirianto. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan ibadah raya Minggu. Dan bersyukur kalau kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sampai pada pagi hari ini. Bukan karena kuat gagah kita, melainkan hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita yang memiliki kerinduan untuk datang di dalam hadirat Allah, kita mau siapkan hati kita untuk kita mempersembahkan korban syukur, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat 5 berkata, "Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan." Pagi hari ini kita menyanyikan segala perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Haleluya. Kami mau datang Tuhan di hadapan Engkau.
yang salam, senyum, sapa bagi saudara-saudara di sebelah kanan, kiri, muka, belakang. Haleluya. Saat ini kita mau bawa pujian kita bagi Tuhan. Karena Yesus Kristus, Dia adalah Raja, Raja di atas segala raja. kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara.
Saya persilahkan. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya mempunyai Tuhan yang saya harapkan itu tidak pernah mengecewakan. Ya meskipun di dalam keadaan sakit penyakit maupun dalam keadaan keuangan, tapi kalau saya berharap kepada Tuhan, Tuhan itu selalu menolong. Dalam sakit penyakit pun saya katakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu dahsyat, dan Tuhan menolong saya. Juga dalam keuangan saya hanya kalau tidak punya uang saya hanya memuji Tuhan, dan di dalam saya memuji Tuhan itu Tuhan memberikan keajaiban. Ya, saya tidak menyangka ya. Di waktu saya tidak punya uang, saya hanya memuji Tuhan, dan saya tidak menyangka anak saya di situ dan memberikan berkat. Jadi kalau punya uang ya jangan ngomel, jangan takut, jangan marah-marah, tetapi pujilah Tuhan. Pasti mujizat itu akan nyata di dalam kehidupan. Kesaksian saya, terima kasih. Pertolongan datang ketika kita berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan tidak tidur. Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Di dalam Mazmur 98 ayat 1a berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu baru. Dan saya juga baru belajar. Tapi Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita. Kita mau sama-sama belajar dan biar lagu ini boleh menjadi berkat dan semakin meneguhkan iman percaya kita akan Yesus Kristus. Tuhan sediakan. Tersedia petunjukmu hingga jalan.
sejenak untuk menyaksikan penyerahan anak oleh saudara Ibu Sinta, maksud saya, Ibu Sinta dan Bapak Tama. Saya persilakan. Pagi ini kita berikan doa kita bagi putri pertama dari Sinta dan Tama. Hari ini kita akan bersama-sama mendukung dalam doa. Oke, Tama bisa sujud ya. Oke, sujud. Saya mengundang Opa dan Omanya, Bapak Ibu Nono, Besan jadi hadir. Pak Yadi, saya mohon bantuan doa bersama dengan saya Ketua Rayon yang hadir. Saya Rayon 1, 2, 3, 4. Yang sudah lewat. Saya undang bantuan doa dari Pak Teguh. Mari kita arahkan tangan kanan kita kepada Sinta dan Tama, juga putrinya Deora Jovanka Sanjaya. Bapa surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, berdoa untuk Tama dan Sinta dalam nama Yesus. Engkau menjadi ayat yang penuh hikmat Tuhan dan bimbingan Roh Kudus menyertai-Mu. Dalam nama Yesus, Sinta, Engkau menjadi ibu yang bijak, penuh kasih kepada putri-Mu. Dalam nama Yesus, Deora Jovanka Sanjaya, Engkau menjadi anak yang sehat, anak yang cantik, anak yang berbudi, anak yang cinta Tuhan, berkeahlian khusus sebagai generasi bintang Indonesia yang menjadi berkat bagi keluarga, gereja, nusa, dan bangsa. Tuhan memberkati Opa dan Omanya, Mbak Kong dan Mbak Utia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ya Sinta. Selamat ya Pak. Berkati luar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam kesesakan dan seakan kita mau menyerah, kita mau ingat satu hal, bahwa kita memiliki pengharapan yang kekal dan kita punya Tuhan yang besar yang akan memberi kita kemenangan di dalam setiap permasalahan kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau pujikan Tuhan adalah Tuhan yang besar. Percaya Kau yang
mengucap syukur Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sederhana ini, hamba yang tidak bisa ini, tapi oleh hikmat Allah hamba-Mu dimampukan, jemaat diberkati. Kami mengucap syukur dan menyerahkan bagian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Setiap kali saya merenungkan kebaikan Tuhan, tidak pernah saya menggerutu. Setiap kali saya merenungkan kebaikan Tuhan, selalu keluar air mata saya. Apa-apa saya cengeng di hadapan Tuhan, karena saya tahu Tuhan berperkara bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, pengurus gereja, staf pastoral yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Kangen Pak, lama nggak di sini ya Pak. Puji Tuhan boleh berkumpul kembali. Ya, tema yang diberikan adalah peran keluarga dalam menopang pelayanan gereja. Keluarga adalah elemen yang sangat penting di dalam pelayanan, di dalam gereja. Ya, keluarga yang sehat sangat berdampak bagi kemajuan gereja. Bisa dipakai boleh? Kayaknya tidak bisa ini PowerPoint saya. Oke, ya. Keluarga yang sehat sangat berdampak bagi kemajuan gereja. Keluarga menjadi bahagia jika semua anggota keluarga berfungsi sebagaimana mestinya. Kenapa banyak keluarga Kristen yang tidak bahagia hari-hari ini? Kenapa? Itu boleh terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Kenapa keluarga kita nggak bahagia? Kenapa keluarga kita banyak masalah? Saya mau katakan, karena keluargamu, di dalam keluargamu, seorang bapak tidak berfungsi dengan baik, seorang ibu tidak berfungsi dengan baik, dan seorang anak tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga apa yang terjadi? Keluarga itu menjadi abnormal. Artinya apa? Nggak normal. Karena apa? Bapak tidak bertanggung jawab, ibu tidak melayani, ibu yang egois, ibu yang mementingkan diri sendiri, atau ibu yang cerewet mungkin, atau seorang anak yang sulit diatur dan memiliki roh pemberontak. Bagaimana untuk keluarga bahagia dan berdampak bagi pelayanan gereja? Next, saya menulis seperti ini. Keluarga akan bahagia jika seorang bapak dapat menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Seorang bapak yang bertanggung jawab. Maka mengucap syukurlah jika di dalam keluarga ada seorang bapak yang hebat, bapak yang mengerti akan tanggung jawab. Ya, harusnya seperti itu. Yang kedua, bapak yang memiliki penguasaan diri, bukan seorang bapak pemarah. Bukan seorang bapak yang seringkali menyakiti hati istrinya. Bukan seorang bapak yang membuat kecewa anak-anaknya. Hari ini dengan baik-baik bapak-bapak, banyak anak kecewa dengan bapaknya. Kenapa bapak gak bisa jadi teladan? Bapak hanya bisa marah-marah. Bapak yang menyakiti hati anaknya. Anak merasa tertolak di keluarga karena anak dianggap gagal dan tidak mampu. Saya mau katakan, Pak, sebelum kau marah kepada anakmu, berikan dia rasa bahwa dia diterima di dalam keluarga. Tunjukkan dulu kasihmu kepada anakmu, baru kau sampaikan apa yang ada dalam pikiran dan hati. Seorang bapak yang memiliki penguasaan diri itu penting dalam keluarga. Bukan bapak pemarah, tetapi bapak yang menjadi pemimpin, pengayom di dalam keluarga. Pertanyaannya, bapak-bapak di sini boleh angkat tangan yang merasa bapak, yang belum tidak apa-apa. Yang merasa saja boleh angkat tangan. Coba bertanya, tangan kanan angkat tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Coba bertanya dalam dirimu, bapak seperti apa engkau? Renungkan sebentar. Saya ini bapak seperti apa? Jika engkau tidak sempurna, katakan Tuhan tolong saya. Yang kedua, seorang ibu dalam keluarga.
Keluarga akan bahagia jika ibu menjadi penolong dan penopang bagi suami. Penolong dan penopang, bukan perongrong. Bukan istri yang suka nanduk, merasa kurang. Pak, kamu ngasih belanja sekian, apa cukup? Dikasih belum mengucap syukur, langsung ngos. Suami tersinggung. Ada di sini seperti itu? Haleluya. Tidak ada Pak Gembala, ibu-ibu baik-baik semua. Ya, yang suami istri bisa lirik-lirikan, terserah Anda. Ya, seorang penolong, seorang penopang. Istri yang melayani suami. Lalu buatkanlah suamimu teh pagi-pagi, sarapan disediakan. Ya. Lalu ibu-ibu melayani ibu. Jangan hanya dilayani kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, Papa Diten, tapi nggak ada di sini Gunung Kawi sana buahnya naik sana. Ya. Melayani suami, melayani anak-anak, serta dengan baik-baik mampu menampilkan kecakapan batiniah. Bukan hanya cantik secara visual, tapi hatinya cantik, batinnya cantik. Seorang ibu yang menjadi pendoa syafaat bagi anak dan suami. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Setiap kali saya berangkat bekerja, saya boleh melihat istri saya masuk rumah. Dia masuk kamar dan berdoa buat saya. Kenapa saya tahu? Ketika saya berangkat, terus sampai saya ketinggalan, saya balik, saya cari istri saya, ternyata dia di dalam kamar. Dia berlutut buat seorang suami. Istri saya 4:30 pagi, dia selalu bangun dan dia naikkan pujian bagi Tuhan. Ibu saya lebih lagi, ibu saya 2:30 Pak Momo, itu sudah berdoa, disebut anaknya satu persatu. Maka tidak salah kalau ada pujian yang mengatakan, di doa ibuku namaku disebut. Saya bisa seperti ini karena ada orang-orang luar biasa di belakang saya. Siapakah saya? Bu, mau anakmu diberkati? Bu, mau suamimu diberkati? Engkau terbatas, nggak tahu apa yang dilakukan suamimu di luar. Tapi doamu menjaga hati suamimu. Doamu memelihara hati suamimu sehingga dia nggak kecantol lebih gombelai. Ya, berdoa. Mau Bu berdoa? Lah ingat Pak Teguh, kecil banget. Saya bertanya kepada ibu, sehari berapa kali Bapak ibu-ibu berdoa? Halo, berapa kali Bu? Loh, senyum-senyum mantok ya. Berapa kali ibu-ibu berdoa? Sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang. Oh, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang anak seperti apa supaya keluarga kuat, supaya keluarga bahagia dan menjadi berkat bagi penopang pelayanan gereja. Seorang anak yang berfungsi dengan baik, seorang anak yang berkelakuan baik, sopan, dapat dipercaya. Anak-anak seringkali tidak dapat dipercaya. Pemuda-pemuda ngomongnya, aku belajar aku belajar kelompok. Belajar kelompoknya di selekta, cuma berdua saja, kan repot. Ya, ayolah jadi pribadi yang bisa dipercaya. Kalau engkau ngomong ke mana, katakanlah belajar kelompok, ya belajar kelompok. Mengerjakan tugas, kerjakanlah tugas. Kalau memang main, ngomonglah main. Ke tempat si A, datanglah ke tempat si A. Jadilah seorang anak yang bisa dipercaya. Tunduk dan taat kepada orang tua, bukan pemberontak kepada orang tua. Serta mampu membuat bangga kedua orang tua dengan apa yang kau kerjakan dan lakukan. Kaum muda boleh angkat tangan bersama saya. Yang merasa kaum muda, yang tua tapi merasa kaum muda boleh angkat tangan. Ya. Diberkati masa mudamu, tangan kuat Tuhan menjagai engkau. Dijadikan engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Dibuat berhasil apa yang kau lakukan, kerjakan. Amin. Next. Keluarga yang sehat akan menjadi pilar. Pilar itu apa sih? Pilar itu penopang. Bapak Ibu yang nggak ngerti pilar itu, ada kolom bahasa kontraktornya ya, ada kolom-kolom itu yang muncul-muncul. Itulah yang memberi kekuatan gedung ini boleh berdiri tegak. Kalau pilar-pilarnya itu nggak kuat, kena gempa,
maka dia akan roboh. Pentingnya pilar penopang bagi pelayanan gereja itu adalah keluarga. Keluarga jemaat di sini bermasalah, sakno gembalanya. Kasihan, maka akan berat untuk membawa ke gereja kepada visi dan tujuan dari seorang gembala yang diberikan secara khusus oleh Tuhan. Kita akan belajar bagaimana sebuah keluarga, tokoh Alkitab yang bernama Aquila dan Priscilla. Ini kalau disebut di Alkitab pasti satu paket luar biasa. Aquila dan Priscilla disebutnya pasti satu paket, kayak saya Teguh Arianto dan Nining Martini Bulan. Sebuah keluarga yang serasi, sepakat, keluarga yang diberkati Tuhan dan kehidupannya boleh menjadi penopang pelayanan gereja, menjadi berkat bagi hamba Tuhan, bagi pelayan Tuhan. Keluarga yang menjadi berkat dan penopang bagi kemajuan pelayanan, bagi kemajuan gereja. Seorang keluarga yang luar biasa. Kita baca Kisah Rasul 18. Kisah Rasul ayat 18. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Paulus ada di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan orang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla. Priscilla ini istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah di rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Siapakah Priscilla dan Aquila? Aquila dan Priscilla bisa dibantu. Yang pertama adalah keluarga pengusaha. Pengusaha apa di sini dikatakan? Pembuat kemah. Mereka tadinya tinggal di Roma, di Italia. Tapi waktu itu mereka diusir. Orang-orang Yahudi diusir dari kota Roma, dari Italia, oleh Kaisar Claudius. Kenapa? Mereka dianggap punya sekte yang tidak jelas, yaitu sekte kekristenan, dan sering membuat onar di sana. Kenapa membuat onar di Roma? Karena orang-orang Roma menyembah patung, menyembah dewa. Maka terjadilah masalah sehingga dideportasi semua oleh Kaisar Claudius orang-orang Yahudi. Dibuang semua, dikembalikan. Maka bertemulah mereka di mana di sini di Athena. Ya, bertemulah di sini karena sama-sama cinta Tuhan. Seorang keluarga, sebuah keluarga yang memiliki profesi yang sama, yaitu apa? Pembuat kemah. Yang luar biasa. Keluarga ini adalah keluarga yang sehati untuk melakukan pekerjaan baik. Mereka mau menerima hamba Tuhan, pelayan Tuhan di rumahnya. Dia menolong Paulus tinggal di rumahnya. Mereka sama-sama melayani. Keluarga yang menopang secara ekonomi bagi para pelayan Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya membaca ini, saya teringat dengan keadaan pacar saya dulu, sekarang istri saya, tinggal di Kelayatan Gang 2. Kalau Bapak Ibu tahu bengkel apa itu Pak? Bengkel mobil ya, bawahnya itu. Di sana pacar saya tinggal di rumah tipe 21 kontrak. Dan yang luar biasa, meskipun kontrak rumah kecil, sering didatangi anak-anak sekolah kitab yang praktek di gereja. Dan ibu, pacar saya selalu menyediakan makanan, meskipun ibu calon mertua saya dalam kondisi kekurangan. Dia menyediakan dan tidak pernah dari mulutnya keluar ketika dia menyediakan makanan untuk hamba-hamba Tuhan. Hal yang sama dilakukan oleh Bapak Ibu saya.
anak-anak sekolah Alkitab. Kalau di tempat kami GSCA itu anak-anak sekolah sakti Satya Bakti, diterima oleh Bapak Ibu saya. Mereka seringkali diajak ke rumah dan diberi makan oleh Bapak Ibu saya. Kecintaan akan Tuhan akan membuat kita menjadi berkat. Menolong pelayanan Paulus dengan menerima Paulus untuk tinggal di rumahnya. Hari ini, keluarga seperti apa yang ada di dalam rumah? Apakah keluarga yang mengasihi Tuhan? Keluarga yang menopang ekonomi hamba-hamba Tuhan. Keluarga yang mau berkorban, bukan keluarga yang egois, hitung-hitungan buat pekerjaan Tuhan. Ngapain kita berikan persembahan setiap? Ngapain mulai hitung-hitung? Saya mau katakan sikapmu dengan persembahan itu juga menentukan berkat Tuhan atas. Bukan besar kecilnya persembahan, tidak Tuhan gak lihat itu, tapi sikap hatimu ketika kau memberikan persembahan syukur itulah yang menentukan berkat-berkat. Tuhan kita tidak pernah berhutang. Keluarga yang tidak egois. Hari ini kalau mohon maaf ibu kadang, Pak gak usah persediaan kok akeh men. Saya butuh akeh wae. Waduh. Berdoalah. Dan saya mau katakan sebelum datang ke gereja, berdoalah. Siapkan hatimu, aku mau terima firman Tuhan, aku mau memuji Tuhan, aku mau diberkati, aku mau dikuatkan dalam ibadah pagi ini. Sikapmu ketika kau datang menuju rumah Tuhan itu menentukan juga sikap untuk diberkati atau tidak. Orang yang siap dari rumah datang kepada Tuhan, siap untuk menerima Tuhan, siap untuk menyembah Tuhan, ketika dia ada di gereja sikapnya berbeda, hatinya berbeda. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia seperti tanah yang subur, sehingga firman itu tertancap dan firman itu mengubah pikirannya, hatinya, dan mengubah hidupnya. Siapkan persembahanmu dari rumah. Saya pernah punya teman waktu sekolah, pengurus perkantas sekolah yang persekutuan Kristen. Satunya uang apa, satunya uang apa, lupa. Yang dikasihkan uang SPP. Terus datang kepada yang ngurus itu, aku keliru ditukar, seperti itu. Mari siapkan hatimu. Apakah engkau hari ini suka akan hadirat Tuhan? Keluarga seperti apa engkau hari ini? Apakah engkau sepakat seperti Aquila dan Priscilla yang mau dan suka melayani Tuhan, yang mau berkorban untuk melayani? Ataukah hari-hari ini engkau masih hitung-hitungan dengan berkat Tuhan? Mereka mau menerima Paulus dengan suka hati. Next, berikutnya kita baca Kisah Rasul ayat 18 ayat 24 sampai 26. Tetap di Kisah Rasul 18. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus orang Yahudi yang bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab Yahudi. Seorang yang bernama Apolos, orang Yahudi, dia dari Alexandria. Kalau Bapak Ibu membaca yang namanya Apolos, dia ini melayani yang ngetop, melayani di Korintus. Bagaimana dia pelayanannya menjadi luar biasa. Tapi kita akan lihat bagaimana Apolos ini menjadi luar biasa. Bahkan Paulus sampai ngomong gini, aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Dikatakan di sana di 1 Korintus. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Seorang pelayan yang luar biasa, tapi dibentuk, diproses juga dari keluarga yang cinta Tuhan. Kita lihat ayat yang berikutnya 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia yang mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan.
Aquila dan Priscilla tahu Apolos ini orang hebat. Dia tahu hukum Taurat, dia tahu pengajaran yang luar biasa, dia fasih tentang Alkitab, tetapi ada yang kurang dalam dirinya. Apa itu? Dia hanya tahu tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes berbeda dengan baptisan Tuhan Yesus yang kita lakukan hari ini. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, mengajak mereka bertobat dan percaya akan datangnya Mesias yang akan datang, yang akan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi baptisan Yohanes tidak disebutkan dalam nama siapa, cuma mereka dibaptis untuk nantinya percaya kepada kedatangan Mesias itu. Dan ketika Yohanes bertemu dengan Yesus, Yohanes ngomong apa? Aku gak layak untuk membaptis kamu, akulah yang harusnya dibaptis. Melepas kasut kainnya, melepas kain kasutnya saja aku gak layak. Dia tahu ini. Next, bisa dibantu? Aquila dan Priscilla adalah jemaat yang dewasa rohani, keluarga yang peduli dengan perkembangan dan kemajuan gereja, keluarga yang terlibat dalam pemuritan, dan dia menjadi mentor yang baik. Dipanggilnya siapa? Apolos, diajak ke rumahnya. Dia tidak menjelekkan, dia tidak menyalahkan pengajarannya, tetapi diajak ke rumah, mungkin diajak makan. Dijamunya dia terus diajak ngobrol tentang hal-hal yang belum dia ketahui. Bukan seorang keluarga yang sombong, tapi keluarga yang memuridkan dan memberkati. Bahkan oleh pelayanannya, Apolos nantinya di dalam pelayanan di Korintus menjadi seorang luar biasa. Bukan seorang hamba Tuhan, seorang awam, suami istri yang berdampak, yang luar biasa bagi pelayanan di gereja, bagi seorang hamba Tuhan, seorang suami istri yang memiliki kecakapan dan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, yang rendah hati, mau dibentuk. Dia 1,5 tahun hidup dengan Paulus di rumah itu, dan Paulus mengajar, diterima pengajaran itu, kebenaran itu disampaikan kepada Apolos. Bukan seorang yang pelit ilmu, seorang yang mau berbagi. Keluarga macam apa engkau hari ini? Sudahkah engkau mengenal Kristus dalam hidupmu, dan engkau sungguh-sungguh dengan imanmu kepada Kristus? Keluarga yang ngerti kebenaran, keluarga yang mengejarkan di rumahnya tentang kebenaran. Pak, bagaimana engkau akan menyuruh berhenti anakmu merokok, minum, sedangkan kau masih melakukannya? Bapak itu bicara tentang keteladanan. Jadilah teladan. Aquila, Priscilla, dia mampu menjadi teladan. Dan oleh pelayanannya muncul hamba Tuhan yang luar biasa. Oleh pementorannya muncul hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Apolos. Keluarga yang berani melayani dan bersaksi, mengucap syukur. Minta Tuhan untuk mulutmu diberikan keberanian bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kebaikan-kebaikan kecil kau sampaikan kepada orang lain, itu mampu memulihkan dan memberkati orang lain. Jangan dikit-dikit gak iso aku, gak wani aku. Beritakan kabar baik, apa yang sudah kau terima kepada Tuhan, kepada orang sekelilingmu. Hal-hal kecil Tuhan memakai engkau. Keluarga yang bijak dan tidak merendahkan orang lain. Dia bisa saja ketika Apolos ngajar ada yang kurang, dia terus negur, tapi dia nggak lakukan itu. Tapi dia ajak Apolos untuk masuk ke rumahnya, berbincang, berdiskusi tentang kebenaran, tentang sesuatu yang baik. Tidak menjatuhkan orang lain, tetapi keluarga yang mampu mengangkat, mampu merangkul, mampu menggendong dan memberkati banyak orang. Kehidupan keluarganya berdampak. Maukah keluargamu menjadi penopang pelayan bagi gereja di tempat ini? Saya mau katakan, mohon maaf Bapak Gembala, gak ada gembala yang sempurna, gak ada pendeta yang sempurna. Tapi ketika hatimu ada buat Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan engkau dan keluarga. Next.
Kita baca Roma 16 ayat 3 dan 4. Paulus mengucapkan salam kepada jemaat yang ada di Roma lewat suratnya. Ayat yang ketiga, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan saja aku berterima kasih, tetapi juga kepada semua jemaat bukan Yahudi. Seorang yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk kehidupan Paulus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Seorang yang mampu membela hamba Tuhan yang benar, mau melakukan langkah maju. Next, klik. Keluarga Priscilla, keluarga Aquila adalah keluarga yang totalitas dalam melayani Tuhan. Tidak pernah hitung-hitungan, tapi hatinya, hidupnya diberikan kepada Tuhan. Tidak melihat seorang sosok gembala, tidak melihat kekurangan Paulus. Paulus bukan orang yang sempurna. Paulus sendiri ngomong ada duri dalam daging. Seringkali Paulus juga ngomong apa yang aku inginkan tidak, apa yang harusnya dia lakukan dia tidak lakukan, dia banyak kelemahan. Tapi saya melihat keluarga ini terus menopang Paulus, terus memberkati Paulus, dan Paulus berterima kasih. Gembala perlu jemaat yang menopang. Gembala perlu pendoa syafaat. Gembala perlu jemaat. Mari ada keseharian di gereja dan kita akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan bagi gereja ini. Pelayanan akan berkembang. Keluarga yang mau berkorban bukan saja dari segi keuangan, tapi hidupnya. Apa yang dia miliki, apa yang dia punya, talenta pemain musik, WL singer, totalitas melayani. Bukan hanya melayani di tempat ini, tapi di rumah, di tempat kerja, di mana kau ada, kau adalah orang-orang benar, kau adalah orang-orang kudus, sehingga kau naik, kau menyembah Tuhan, ada lawatan Tuhan. Bukan sekedar skill dan permainan, bukan hanya sekedar yang hanya di mulut. Seringkali saya menyampaikan kepada teman-teman, kepada tim worship leader di gereja, saya sampaikan, kalau kamu ngomong ayo kita masuk hadirat Tuhan, kita nyembah Tuhan, kalau engkau sebagai pemimpin gak pernah masuk hadirat Tuhan, gak pernah merasakan lawatan Tuhan, engkau dulu masuk di titik hadirat Tuhan, engkau masuk hadirat Tuhan setiap hari, maka gak usah ngajak kau ketika kau nyembah ada lawatan Tuhan yang dahsyat. Dimulai dari seorang pemimpin yang beres dengan Tuhan, seorang pemimpin, seorang worship leader yang dekat dengan Tuhan, yang masuk hadirat Tuhan setiap hari. Saya berkomitmen mulai awal tahun kami disiplin rohani. Secapek-capeknya saya pulang jam 11:30, jam 12, selalu saya berkita dengan istri saya. Kalau istri saya, Pak tolong bangun, oke kamu tidur. Saya nyembah Tuhan, saya puji Tuhan. Nggak ngomong apa-apa, Bu, saya cuma nangis dan berterima kasih untuk sepanjang hari yang Tuhan beri. Apa yang mau saya bagikan kepada jemaat? Kalau saya nggak merasakan hadirat Tuhan, impartasi Roh Kudus nggak ada. Khotbah hanya sekedar khotbah, hanya pengetahuan. Tapi saya rindu pelayanan saya disertai dengan urapan Roh Kudus. Keluarga yang mengerti panggilan hidupnya. Sudah mengerti panggilan hidupmu bagi keluarga? Kau dipanggil untuk apa? Ada di gereja ini Tuhan punya maksud yang khusus. Tuhan menempatkan kau di tempat ini. Tuhan punya maksud yang khusus untuk berkarya dan melayani di tempat ini, menopang pelayanan di tempat ini. Bukannya duduk diam panas-panasi bangku gereja. Apa yang sudah kau lakukan bagi gereja? Bukan hanya saya banyak jemaat ngomongnya seperti apa yang sudah gereja lakukan buat saya, apa yang sudah gembala lakukan
Ini konsep yang keliru. Tapi mulai hari ini apa yang bisa aku lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya nama Tuhan dipermuliakan? Cara berpikir apa yang hari ini masih ada dalam hidup? Keluarga yang memberkati hamba Tuhan dan gembala. Berdoalah. Kalau mau gak bisa memberkati apa-apa, doakan. Saya yakin saya pun pernah melakukan kesalahan. Seorang gembala gak ada yang sempurna. Tapi kalau gue punya masalah, saya harapkan gue boleh datang kepada Bapak Gembala, sampaikan masalah, bereskan, supaya hubunganmu dengan gembala menjadi baik dan pelayanan menjadi luar biasa. Saya selalu sampaikan kepada tim pelayanan di gereja yang dimana saya melayani, kalau ada apa-apa tolong bicara. Kalau ada yang salah dengan saya, tolong tegur saya. Saya mau ada kesehatan di gereja. Saya mau gereja satu visi satu jalan. Untuk gereja diperlengkapi menjadi kepanjangan tangan Tuhan memberkati banyak orang. Keluarga yang berdampak bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sudahkah keluargamu berdampak bagi gereja? Apa yang mau lakukan bagi gereja ini, bagi pelayanan, bagi jemaat di sekelilingmu, lihat kanan kiri? Apa yang sudah kau lakukan bagi orang-orang ini? Sudahkah kau menabur kebaikan dan menolong sesamamu? Jika ada kesehatan dan saling menolong gak cukup bagi tempat ini, penuaian akan terjadi di tempat ini. Next. Mengapa keluarga ini mampu menjadi berkat dalam pelayanan Paulus? Mengapa keluarga Priscilla dan Aquila ini menjadi luar biasa? Mereka sangat memberkati pelayanan Paulus, dan oleh karena peran dan bantuan keluarga ini, Injil mampu didengar oleh banyak orang, dan hidup keluarga ini sangat memberkati banyak orang. Pertanyaannya, mengapa mereka mampu? Mengapa mereka bisa keluarga ini menjadi berkat bagi Paulus, menjadi bagi Apolos dan bagi jemaat di mana mereka ada? Klik ini dengar baik-baik Pak Bu. Dimulai dari seorang bapak yang bertobat. Dimulai dari seorang pemimpin. Bapak itu bahasa Yunaninya kepala, yang artinya sumber, kepala. Kalau sumbernya jelek, bagaimana yang minum sumber? Sadar bapak itu penting. Saya mau katakan, mau Eden atau Eden artinya apa? Mau neraka atau surga keluargamu? Dengar baik-baik, dimulai dari pertobatan seorang bapak. Saya dulu bukan seorang bapak yang baik bagi anak perempuan saya. Seringkali perkataan saya menyakiti hati anak saya. Saya seorang pemarah untuk anak saya. Jujur, saya kecewa dengan anak saya. Saya ingin anak laki-laki. Tuhan berikan anak perempuan. Saya marah, gampang tersulut emosi. Sampai suatu ketika saya ditegur Tuhan lewat firman Tuhan. Saya datangi anak saya minta maaf. Dan mulai hari itu saya komitmen. Bapak saya terima kamu apa adanya. Hari ini hubungan saya dengan anak saya baik. Hari ini ada surga di dalam keluarga saya. Sebelum saya berangkat ke tempat ini, saya menyembah Tuhan bersama istri. Kami rasakan suasana surga yang luar biasa. Beres. Bahkan yang beres Tuhan. Dimulai dari kesehatan di dalam rumah tangga. Ketika mau menolong keputusan-keputusan kecil, dibicarakan. Pak, ngomong sama istri Pak, jangan mentang-mentang kau yang bekerja terus kau lakukan semuanya semau. Jangan Pak, hargai istri. Coba renungkan, adakah kesehatan antara engkau suami istri? Adakah kesehatan? Atau yang laki-laki kesana yang kesini? Tak pernah ada komunikasi yang dari hati ke hati, cuma ngomong Pak itu sarapannya, Pak itu minumnya, kamu mau kemana? Cuma itu saja. Ada jemaat yang saya tanya, kemana Bapak Bu? Nggak tahu.
belum, kemana pun nggak tahu bekerja. Bro, ngomong bro, paham sama istri. Tempat tidur itu adalah tempat bagi saya untuk berdiskusi dengan istri saya. Di mobil saya berdiskusi dengan istri saya bagaimana anak-anak sekolah di mana, apa yang kita lakukan untuk anak-anak, untuk pelayanan, untuk keluarga. Lakukan itu sebelum tidur. Ngobrollah dengan suami dan istri. Maka kau akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kesehatian. Adakah itu di dalam keluargamu? Adakah seorang bapak yang bertobat? Adakah kesehatian dalam keluarga? Yang berikutnya dimulai dari iman yang benar, konsep iman yang benar. Karena banyak orang memiliki konsep iman yang salah. Harusnya Tuhan kalau saya sudah melayani di gereja, harusnya Tuhan kalau saya sudah setia ke gereja, Engkau memberkati. Tapi kenapa Tuhan sampai dengan tahun ini Kau tidak memulihkan keluarga saya? Tidak ada doa satu pun yang dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, mendekati Natal saya teringat bagaimana tahun 2008 saya panitia Natal di Kelabang. Pak Nono udah di Kelabang dulu Pak, 2008. Saya ketua panitia Natal, tapi ternyata saya kerja di Surabaya. Pulang tanggal 24 sore jam 5 saya dari Surabaya jam 4. Waktu itu Porong belum ada jalur alternatif, macet luar biasa. Di tengah jalan Tuhan izinkan saya kecelakaan dan saya tidak bisa ikut Natal. Natal saya cuma di rumah sakit. Mana ini RKZ, saya cuma bisa ngitung meternya. Nangis saya. Tuhan, apa salah saya? Bukankah saya sudah rajin pelayanan, saya perpuluhan, saya menopang pelayanan untuk gereja. Tapi kenapa hari ini harusnya saya bersama keluarga menikmati sukacita Natal? Saya ada, saya sakit, kaki saya patah. Kenapa Tuhan tidak lakukan yang baik buat saya? Kenapa Tuhan berikan sesuatu yang buruk buat saya? Saya nangis Bapak Ibu. Tapi di situ Tuhan bekerja, ternyata Tuhan punya rencana yang baik. Miliki konsep yang benar. Tuhan membentuk kita, Tuhan menopang kita. Itu tahun 2008. Tahun 2004 saya masih ingat bagaimana suasana Natal yang meriah. Saya main musik, saya main keyboard. Tapi waktu itu hujannya deras sekali. Tahun 2004 saya ingin datang. Ada keluarga dari adik-adik saya datang dari Kalimantan. Saya cuma punya sepeda motor saja waktu itu, belum punya mobil. Keluarga udah siap, pakai baju bagus, semua mau ikut Natal. Apa yang terjadi? Saya dengan adik ipar saya ke gereja karena ada sepeda motor satu. Saya ke gereja. Saya ke gereja pinjam sepeda motor pemain musik. Setelah itu saya balik ke gereja untuk ngimbal keluarga. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang punya mobil waktu itu, tapi gak ada yang bergerak untuk jemput. Saya pinjam. Ternyata di tengah jalan saya pakai sepeda motor yang pemain musik, yang main drum itu nggak ada mantelnya. Saya di perumahan saya itu berhenti di sana, hujan deras sekali. Saya tunggu sampai 15 menit, ya telat yang lutut. Saya terus saja, saya masuk ke rumah, sementara keluarga sedang duduk rapi dan menunggu untuk ke gereja. Apa yang saya lakukan? Saya nangis. Saya buka hati saya, tidak ada satupun. Saya main musik, tidak ada yang WA kamu di mana guru. Ada yang peduli. Cengkel marah. Tak tinggalkan saja pelayanan ini. Tak gereja-gerejaan itu. Kenapa saya pelayan Tuhan? Tidak ada yang peduli ketika saya dan keluarga tak bisa ke gereja. Tapi ternyata itu adalah proses. Saya memilih untuk tetap cinta Tuhan. Saya tetap memilih untuk melayani meskipun saya dikecewakan di gereja. Tuhan izinkan mungkin pemimpinmu untuk memproses kamu. Engkau izinkan sesamamu untuk memproses, mendewasakan. Pilihan ada di dalam.
Mau tetap dipakai Tuhan dan menjadi berkat, atau kamu menjadi pecundang dan lari dari hadirat Tuhan? Jadilah keluarga yang diberkati. Sedang dimusuh. Renungkan firman Tuhan. Apa seperti apa engkau hari ini? Keluarga seperti apa engkau hari ini? Jika engkau ingin keluargamu dipulihkan, mulai seorang bapak yang bertobat. Jika suamimu gak ada di tempat ini, kau boleh berdoa buat suami. Jika ayahmu gak ada di tempat ini, kau boleh berdoa buat ayah. Jika kau suami istri di tempat ini, kau boleh bergandengan tangan dan saling menguatkan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga. Ada Tuhan di dalam hati. Saya yakin Roh Kudus mengerjakan hati. Sementara firman disampaikan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di hati. Jangan keraskan hatimu bagimu. Bertanyalah jika kau seorang bapa, apa seperti apa engkau hari ini? Sudahkah engkau menjadi bapa yang bertobat dan menjadi bapa yang menjadi teladan? Jika engkau seorang ibu, ibu seperti apa engkau hari ini? Sudahkah engkau menjadi ibu yang baik bagi suami dan anak-anak? Ibu yang menjadi pendoa syafaat buat suami dan anak-anak. Seorang istri yang mau melayani dengan sukacita. Dan jika
seorang anak, sudahkah kau mampu membuat bangga hati orang tuamu dengan tindak dan laku? Apa yang sudah kau lakukan bagi orang tuamu? Ataukah hari ini engkau seorang anak yang sering buat jengkel dan marah papa mama? Bertobatlah, bertobatlah. Tuhan, hamba rindu keluarga-keluarga diberkati lagi. Kasih dari surga membalut setiap suami istri. Mereka adalah pasangan yang sepakat. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi penopang-penopang bagi pelayanan gereja di tempat ini. Jangan biarkan mereka saling menyakiti satu dengan yang lain. Jangan biarkan suami istri hidup dalam kecewa, hidup dalam amarah, hidup dalam kejengkelan. Tuhan, Engkau memulihkan setiap keluarga di tempat ini. Oleh kasih Tuhan engkau dipulihkan. Oleh kasih Tuhan engkau dipulihkan. Yang rindu dipulihkan, engkau boleh bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi
selalu membuat engkau tajam, berhikmat, dan dipenuhi dengan pengetahuan yang dari Allah. Jadilah keluarga yang diberkati. Jadilah seorang bapak yang bertanggung jawab bagi masa depan dan keluargamu. Jadilah seorang bapak yang menjadi teladan bagi anak-anak dan istri. Jadilah pemimpin yang baik, yang mampu mengayomi dan memberi rasa aman bagi seluruh keluarga. Jadilah pemimpin yang menjadi teladan. Jadilah bapak yang bertobat dan beres dengan Tuhan. Jadilah seorang ibu yang menjadi pendoa syafaat bagi anak-anak. Jadilah seorang istri yang melayani dengan sukacita. Jadilah istri yang membawa keluarga hidup takut akan Tuhan. Jadilah istri yang membawa damai sejahtera bagi keluargamu. Dipulihkanlah kau, diberkati rumah tangga di kamu. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kau. Diberkati anak-anakmu dengan kecerdasan dan kepintaran. Jadilah seorang anak yang taat, yang rendah hati, dan jadilah anak yang mampu membuat bangga hati kedua orang tua. Tuhan berkati keluarga-keluarga di tempat ini. Seluruh sidang jemaat diberkati. Pelayan Tuhan adalah orang-orang yang dipulihkan dan beres dengan Tuhan. Kau semakin membuat luar biasa gereja di tempat ini. Secara khusus sama memberkati hamba Bapak Gembala. Terus pulihkan kesehatannya. Berkati rumah tangga nikahnya. Berkati anak-anaknya. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Mu. Kasih anugerah dan pemulihan yang dari surga limpah atas Pak Gembala bersama ibu, bersama anak-anak. Diberkati dalam segala perkara. Kami mengucap syukur malam ini. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Dan kasih Kristus Yesus akan membuat kami tetap ada dalam damai dan sukacita. Mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat kembali Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Teguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara, masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Aryani. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala Sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi.
Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6:30 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal WL Singer Minggu 11 Desember 2022, WL Bapak Paulus, Singer Ibu Susi dan Ibu Kusumastuti. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 11 Desember 2022, Ibu Supiati Ningsih dan Ibu Endang. Baik, di depan ada basar makanan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara yang dikenal mau habiskan basar, dipersilakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Doa syafaat dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung dari gereja-Mu. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Teguh beserta keluarga dan seluruh jajaran pelayanan di gereja beliau. Tuhan memberkati sekalian, dan hamba berdoa untuk saudara-saudara jemaat Tuhan di sini yang berulang tahun di pekan yang lalu ataupun pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, segala cita-cita harapan mereka dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, juga para menteri, TNI, Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu yang luar biasa. Tuhan bentengi mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Roh-Mu yang kudus membimbing para pemimpin bangsa untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi bangsa dan negara. Pasukan malaikat menjagai NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan memberkati lingkungan kami, Bapak RW 6, Bapak RT 3, dan seluruh warga masyarakat di sekitar gereja-Mu. Kiranya Tuhan laut mereka dengan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa juga untuk panitia Natal yang sudah mulai bekerja mempersiapkan ibadah perayaan Natal. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu, kesehatan yang prima dari Tuhan dilimpahkan, segala kebutuhan finansial dicukupi oleh Tuhan dan berlimpah dengan berkat kerajaan-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan lawat mereka, jamah hati mereka untuk tetap amanah kepada-Mu, Tuhan Yesus, sumber hidup mereka sekalian. Akhirnya saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus memberi
beri kemampuan bagimu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Persekutuan dan menghiburan Roh Kudus senantiasa menguatkan iman dan hatimu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.